Para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bei Chen yang sedang berlatih pedang di kediamannya. Dan di malam harinya, ia yang sedang menjemput Wei Yang dari kediaman ayahnya dan membawanya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba terdapat pasukan yang menyerang mereka, bahkan ingin membunuh Wei Yang. Di sana mereka menyadari kalau itu merupakan Ming Xuan, dan Wei Yang tidak menyangka kalau Ming Xuan ingin membunuh dirinya. Ia yang penasaran lalu mengajak Ming Xuan untuk bertemu, yang masih berpura-pura lemah dan perhatian terhadap dirinya. Wei Yang pun menjelaskan kalau semalam ia sangat mengenali walaupun Ming Xuan memakai hoodie untuk menutupi identitasnya. Namun tetap saja Ming Xuan berpura-pura tidak mengerti maksud dari perkataan Wei Yang tersebut. Melihat sikapnya seperti itu, Wei Yang pun bertanya sampai kapan Ming Xuan bersandiwara seperti ini yang berpura-pura mencintai dirinya, sehingga mulai hari ini ia tidak akan percaya lagi terhadap perkataannya tersebut. Ia yang kesal lalu melampiaskannya dengan belajar memanah di kediaman Bei Chen. Bahkan Bei Chen pun menghampirinya dengan membawa anak panah untuknya karena ia tahu perasaan Wei Yang saat ini sedang terluka. Setelah itu Bei Chen pun membawanya pergi ke suatu tempat, dan ketika sampai, Wei Yang begitu terkejut karena di sana terdapat sebuah ayunan yang ternyata ayunan itu sengaja dibuat oleh Bei Chen untuknya. Wei Yang mengatakan kalau di kediamannya juga terdapat ayunan seperti ini dan ayahnya yang membuatnya sendiri. Setiap hatinya sedang kacau, ia selalu bermain ayunan dan membayangkan kalau ia berada di atas awan sehingga hatinya terasa lega dan tidak terbebani lagi. Kemudian mereka yang sedang minum teh, tiba-tiba datang pelayan keluarga Sangguan yang memberitahukan Wei Yang kalau ayahnya menghilang ketika sedang berpatroli. Sang kaisar yang mengetahui kabar tersebut begitu terkejut karena kenapa bisa seorang jenderal yang memiliki banyak pasukan untuk melindunginya saat keluar malah menghilang di saat patroli. Oleh karena itu sang kaisar meminta mereka untuk mengerahkan semua pasukan kerajaan untuk mencari keberadaan sang jenderal. Terlihat mereka yang seharian mencari keberadaan sang jenderal hingga malam pun tiba. Wei Yang yang kelelahan mencari sang ayah, Bei Chen lalu memintanya untuk beristirahat sebentar. Di sana mereka berdua pun semakin dekat dan Bei Chen memintanya untuk tidak usah khawatir karena semua pasukan kerajaan sedang mencari ayahnya tersebut. Wei Yang yang kelelahan lalu tertidur dan Bei Chen meminta pengawalnya ini untuk menjaganya sementara ia akan mencari keberadaan sang jenderal. Hingga di pagi harinya, Wei Yang yang sudah bangun dari tidurnya langsung bertanya di mana Bei Chen berada kepada pengawal di sana. Lalu pengawal tersebut menjelaskan kalau Bei Chen pergi berpatroli sepanjang malam dan entah ada di mana saat ini. Ketika ia pergi ke danau untuk mencuci muka, tiba-tiba terdapat senjata yang datang tepat di hadapannya dan ternyata itu merupakan surat dari Ming Xuan yang memberitahukan kalau ia berhasil menemukan jejak sang jenderal dan meminta Wei Yang untuk menemuinya. Wei Yang yang telah sampai di sana dan bertemu dengan Ming Xuan yang langsung menunjukkan keberadaan ayahnya dan terlihat ayahnya yang terluka seperti sedang bertarung dengan Bei Chen.
Bahkan ayahnya yang sebentar lagi akan mati langsung menunjukkan ke arah Bei Chen yang seolah-olah telah membunuh dirinya, yang membuat Wei Yang begitu marah kepada Bei Chen hingga ia menyerangnya. Bei Chen yang begitu bersedih karena dituduh sebagai pembunuh ayahnya, padahal sebelum ia menemukan sang jenderal sudah terluka parah dan bahkan sang jenderal seperti dikendalikan oleh seseorang. Namun Wei Yang tetap tidak mempercayainya, yang membuat Bei Chen langsung membawanya pergi dari sana. Singkatnya, Bei Chen yang sedang menyelidiki kematian sang jenderal, tiba-tiba ia diserang oleh Wei Yang. Bahkan Wei Yang akan membunuhnya jika Bei Chen kembali menyentuh jasad ayahnya tersebut. Dan tiba-tiba terdapat seorang pengawal yang masuk membawa bom peledak yang membuat mereka terluka parah. Bei Chen lalu membawa Wei Yang ke goa rahasianya dan mencoba mengobatinya dengan menggunakan serangga. Ia yang tidak kuat lagi lalu pingsan di tempat, dan sesaat ia bermimpi tentang kehidupan sebelumnya, yang dimana di saat itu ia mendapatkan laporan dari pengawalnya kalau Jenderal Sangguan bersama seluruh keluarganya telah dibantai oleh Ming Xuan. Yang ternyata Wei Yang beranggapan kalau Bei Chen lah yang telah membunuh ayah dan keluarganya di kehidupan sebelumnya. Itu tidaklah benar, dan semua itu merupakan rencana Ming Xuan yang sudah memanipulasi dan memfitnah Bei Chen sebagai dalang di balik pembantaian tersebut. Ia yang datang ke sana memang berniat untuk menyelamatkannya, yang saat ini telah keracunan yang diberikan oleh Ming Xuan, namun itu sudah terlambat. Wei Yang yang sudah sekarat terkena sebuah racun mematikan. Lalu pengawalnya memberitahukan kalau ada seorang kakek yang memiliki ribuan racun. Namun kakek tersebut berada di atas gunung yang sangat jauh dari perkotaan. Bahkan tidak ada seorang pun yang mampu sampai ke sana karena jalan untuk ke sana sangatlah berbahaya. Singkatnya, Bei Chen yang berhasil menemui kakek tersebut lalu meminta sang kakek untuk menyelamatkan wanita ini, dan sang kakek langsung menolaknya dengan alasan kalau tubuh Wei Yang sudah 90% terkena racun. Namun walaupun ia tidak mampu menyelamatkannya, mungkin saja Bei Chen bisa melakukannya, yang membuat Bei Chen begitu terkejut. Sang kakek menjelaskan, hidup atau tidaknya Wei Yang tergantung pada Bei Chen, karena Bei Chen harus berendam di dalam air hijau tersebut yang merupakan ribuan racun yang harus mengalir ke dalam pori-porinya agar bisa menyatu dengan darahnya. Dan singkatnya, Bei Chen yang berhasil melakukan ujian tersebut membuat sang kakek begitu terkejut. Lalu ia pun mengeluarkan sebuah wadah yang di dalamnya terdapat 2 ekor serangga sihir yang sangat beracun di dunia ini. Serangga tersebut ada yang sudah mati dan ada juga yang masih hidup. Dengan menggunakan darah milik Bei Chen yang di dalamnya terdapat ribuan racun, maka serangga sihir yang sudah mati itu akan hidup kembali, sedangkan darah milik Wei Yang digunakan untuk serangga yang masih hidup. Asalkan tubuh mereka berdua menjadi wadah, mereka akan kembali ke kehidupan sebelumnya. Kembali ke masa sekarang, Wei Yang yang sudah sadar melihat Bei Chen yang masih pingsan. Lalu sesaat Wei Yang mengingat kembali kejadian di masa lalunya ketika ia yang sudah sekarat ditolong oleh Bei Chen, dan ia baru menyadari kalau tidak hanya ia yang kembali ke masa lalu, melainkan Bei Chen juga. Bahkan Bei Chen selama ini ternyata sudah banyak berkorban demi dirinya. Ketika berada di kamarnya, Wei Yang masih bertanya-tanya apakah benar selama ini Bei Chen lah yang telah menyelamatkannya, dan apakah yang membunuh ayahnya tersebut adalah Ming Xuan. Lalu ia bersama Bei Chen pun dipanggil oleh sang kaisar yang begitu marah kepada Bei Chen karena telah menculik dan membunuh Jenderal Sangguan. Namun di sini Bei Chen tidak takut akan tuduhan tersebut karena yang membunuh sang jenderal bukanlah dirinya.
Kemudian Wei Yang pun membela Bei Chen dengan menjelaskan kalau ia juga merasa aneh atas kematian ayahnya itu, yang sepertinya di balik itu semua terdapat seseorang yang sedang memanipulasi kebenaran. Oleh karena itu ia meminta sang kaisar untuk memberikan titah kepada dirinya dalam menyelidiki kasus ini. Setelah itu ia yang telah memakamkan ayahnya berjanji kepada sang ayah kalau ia akan mendapatkan pelaku yang telah menyerangnya tersebut. Wei yang begitu bersedih kehilangan sang ayah, Bei Chen pun datang dan memberitahukannya kalau serangga sihir yang selalu ia bawa ternyata adalah palsu, yang kemungkinan serangga sihir asli berada di tangan Ming Xuan dan digunakan untuk mengendalikan ayahnya Wei Yang. Di sini mereka yang sudah memiliki bukti untuk menghukum Ming Xuan karena telah membunuh jenderal kerajaan. Namun sebelum melaporkan semua ini kepada sang kaisar, mereka harus mencari bukti lainnya. Hingga di malam harinya, ia pun menghadang Ming Xuan dan memintanya untuk mengakui kesalahannya tersebut. Namun Ming Xuan tetap tidak mengakuinya. Lalu ia pun menyerang dengan kekuatannya. Namun Wei Yang justru datang dan menghalau serangan yang membuatnya terluka parah. Wei yang tidak sadarkan diri lalu dicek oleh sang tabib dan menjelaskan kalau Wei yang terkena racun dingin dan tidak ada penawarnya, sehingga ia meminta maaf kepada mereka semua karena ia tidak bisa menyembuhkannya. Bei Chen yang marah lalu tabib itu pun memberitahukannya kalau ada satu cara untuk menyelamatkan Wei Yang, yaitu memindahkan racun tersebut ke dalam tubuh seseorang, sehingga Bei Chen pun langsung mencobanya. Hingga pada akhirnya Wei Yang pun tersadar kembali dan racunnya telah hilang dari tubuhnya. Namun di sisi lain, Bei Chen harus menerima racun tersebut dan ia mencoba mengeluarkannya dengan menggunakan tenaga dalamnya. Wei yang penasaran kenapa Bei Chen tidak ingin menemuinya beberapa hari ini. Lalu pengawal di sana pun memberitahukannya kalau sebenarnya Bei Chen saat ini sedang berusaha mengeluarkan racun yang ada di tubuhnya tersebut, yang sebelumnya racun itu berada di tubuh Wei Yang. Mendengar hal itu, Wei Yang pun tidak menyangka kalau Bei Chen akan melakukan ini semua, sehingga ia pun bergegas pergi untuk menemuinya. Ia yang melihat Bei Chen sepertinya tidak bisa mengendalikan tubuhnya karena racun tersebut. Ia pun mencoba menyadarkannya kembali. Karena selama ini Bei Chen selalu menolong dirinya, ia pun mengajaknya ke sebuah tempat untuk menikmati indahnya alam di sana yang bersandingan dengan kota mereka. Bahkan mereka semakin dekat dan saling mencintai. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.